iya. Baik, kita mulai proses pemotongan tumpengnya dari tim Lestar Entertainment untuk bisa memotong tumpengnya dan diberikan kepada pihak Prestige Corp. Dari ke Bilar dulu ya, ke Kariski Bilar. Oke, diberikan kepada Bapak Rizky Bilar. Pertanyaannya baru apa sih gitu yang ingin dicapai ke depan, kayaknya bisnisnya beberapa bisnis udah cukup sukses, udah sangat sukses, bukan cuma sangat sukses, kemudian sampai lari ke entertain. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak pertanyaannya. Sebenarnya lebih ke investasi ya. Jadi saya melakukan investasi ke Leslar Entertainment karena Leslar Entertainment yang dimiliki oleh Mas Bilar dan Mbak Lesti ini salah satu perusahaan digital yang mulai berkembang sangat pesat, bahkan kalau nggak salah dimulai sejak Juli ya, Juni tahun lalu sampai sekarang perkembangannya sangat signifikan dan engagement rate-nya setelah saya pelajari merupakan salah satu yang tertinggi di Indonesia. Jadi karena dari situlah kita sebagai pengusaha melihat adanya peluang yang terbuka besar untuk dunia digital. Dan itulah sebabnya kami, justru saya berterima kasih nih sama Mas Bilar dan Mbak Lesti diberikan kesempatan untuk boleh berinvestasi di dalam perusahaan mereka. Karena mereka kan artis kaya, nggak perlu duit sebenarnya kan. Bukan begitu? Iya, jadi jadi terima kasih juga buat Mas Bilar dan Mbak Lesti. Kami diberikan kesempatan untuk bisa bergabung dan tentunya membangun Leslar Entertainment ini biar semakin besar dan mengembangkan ke banyak lini bisnis lainnya. Itu dari saya. Ini mengenai Leslar Entertainment. Semua itu bermula dari keinginan saya saat itu, yang mana kita sebelum langsung pernikahan kita sepakat untuk membangun digital company yang bernama Lestar. Harapannya saat itu adalah kita bisa menjadi wadah bagi para pelaku kreatif, bisa menampung beberapa sumber SDM untuk bekerja di bawah naungan Lestar Entertainment. Dan alhamdulillah saat itu hanya berjalan 5 bulan, 6 bulan sih, 6 bulan. Saya juga nggak nyangka ya perkembangan Lestar Entertainment sendiri cukup pesat saat itu ya. Ibaratnya saya menganalogikan gini, Lestar Entertainment atau kerajaan yang sedang saya bangun, saya menganalogikan sebagai sebuah anak bayi, yang mana anak bayi tersebut di luar ekspektasi kita, perkembangannya cukup signifikan, yang mana sudah lebih hebat, sudah lebih berkembang dibanding bayi-bayi lain yang ada gitu. Namun kita sama Lesti sepakat bahwa kita butuh pengasuh bayi yang lebih hebat nih, yang memang handal di bidangnya, dimana kita kan saat itu baru banget gitu kan untuk mengurus bayi ini gitu. Lalu bapak yang bersambut ya, ibaratnya seorang Mas Rudi Salim datang ngobrol dengan saya, diskusi dengan saya, dan menyampaikan keinginan beliau bahwa beliau ingin berinvestasi di Lestar Entertainment, ingin mengasuh bayi kita nih, ingin bersama-sama kita jadikan seorang anak yang nanti di tahun-tahun yang akan datang bisa berkembang dengan baik, bisa melakukan banyak hal gitu. Lalu kebetulan kita juga punya visi misi yang sama,
dan tidak butuh waktu lama. Saat itu akhirnya saya setuju untuk melepas bagian kecil saham saya untuk Prestige ya, sebuah perusahaan yang dipegang oleh Mas Rudi. Dan ya pada hari ini seperti yang kalian lihat, hari ini resmi Leslar Entertainment dan Prestige masuk menjadi bagian dari Leslar Entertainment, yang mana saya sangat berterima kasih juga buat Mas Rudi yang ibaratnya kita LA akan semakin sangat terbantu ya dengan bagaimana Mas Rudi di dunia bisnis cukup mentereng lah gitu ibaratnya, dan kita cukup kuat dengan entertain, dan mudah-mudahan kolaborasi itu bisa bersinergi dan bisa menghasilkan sesuatu yang kuat di bidang bisnis. Dan seperti Mas Rudi tadi katakan, nanti tidak untuk kemungkinan LA akan membangun lini-lini bisnis yang lain, dan saat ini yang saya minta bangun adalah Islamic Towers yang nanti akan kita bahas pada gitu. Mbak Leslie mungkin mau menambahkan? Kurang lebih apa yang sudah disampaikan oleh Kak Bilar, saya rasa itu udah sama, karena memang kita membuat Leslar ini sebenarnya pemikirannya itu benar-benar pure dari ke awalnya. Mulai dari nama aja kan Leslar itu aja dari ucapannya beliau gitu. Jadi begitu ya qadarullah kita jadi berjodoh, sebelum itu kakak udah membuat plan ke depan ya kan, supaya ya berkembang, karena kebetulan Dede juga punya mimpi dan kakak juga punya mimpi. Jadi begitu ketemu, Dede kan selalu cerita sama kakak, Dede punya mimpi ini, Dede pengen punya perusahaan, Dede pengen punya label, Dede pengen punya manajemen artis, Dede pengen cita-cita seorang Lesti yang kayaknya jauh akan nggak tahu akan terwujud atau enggak gitu. Ketika dia cerita sama kakak, dan akhirnya beliau sedikit demi sedikit mewujudkan semua mimpi-mimpi Dede gitu. Salah satunya Leslar Entertainment ini, dan mudah-mudahan lewat Leslar Entertainment ini ya kita bisa terus mewujudkan mimpi-mimpi, nggak hanya mimpi Dede aja gitu, mimpi-mimpi contohnya, karena Dede kan di industri musik dangdut. Dede pengen anak-anak yang punya potensi dalam bernyanyi, karena Dede juga kan sama dari daerah gitu. Mudah-mudahan anak-anak yang sama-sama punya cita-cita seperti Dede bisa mewujudkan cita-citanya, bisa menjadi wadah ke depannya seperti itu. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Ko Rudi dan Prestige karena sudah berkenan ikut bergabung di Leslar Entertainment. Insya Allah ini akan amat sangat membantu kita untuk mengembangkan apa yang kita harapkan di Leslar Entertainment ini, baik bisnisnya dan di dunia entertainment. Terima kasih. Oke, saya beri kesempatan kepada teman-teman yang mau nanya. Ada yang mau nanya? Ya, Thomas dari Sindo. Kapan kita nego dan bagaimana alot apa enggak? Sangat alot ya. Ini dua orang jago bisnis nih. Jadi waduh, ngomong lagi kita negosiasi cukup lama ya kayaknya ya. Negosiasi gitu. Ada waktu yang cukup untuk dipertimbangkan, dan karena Mas Bilar ini punya sense of business yang cukup baik dan dia tahu value dari Leslar Entertainment. Jadi kalau kita nego kan kita bilang, wah ini valuasinya segini, enggak, valuasinya segini, malah saya jadi yakin benar juga, kayaknya yang dia omong bener. Jadi saya sebenarnya terpana nih sama pasangan ini, luar biasa sekali. Sisi bisnis juga mereka sangat paham betul mengenai bisnis, dan saya sangat yakin kedepannya Leslar Entertainment ini bisa dikembangkan banyak. Jadi sisi yang akan kita kembangkan seperti yang tadi sudah disebutkan, akan ada retail, ada makanan dan minuman, dan juga ada dunia metaverse, akan ada hiburan, jadi dunia hiburan dan lain-lain itu akan kita kembangkan ke depannya seperti itu. Begitu. Mudah-mudahan kita akan membuat suatu project ya, bisa mencari talent atau kita menjadi sebuah talent manajemen nanti. Pokoknya banyak lah yang bisa kita kerjakan lewat Leslar Entertainment. Oke, ada lagi teman-teman untuk dua orang tanya?
Nilai investasinya. Menteri Keuangan ya. Ini biar juru bicara saja. Nilai investasi sebenarnya karena ini perusahaan private bukan perusahaan publik, jadi sebenarnya nilai investasi belum bisa disebutkan. Tapi valuasi perusahaannya itu sendiri secara valuasi sudah ratusan miliar. Padahal baru dibikin tahun lalu bulan Juni. Di situ bisa terlihat dari intangible dan non tangible asetnya memang sangat besar sekali. Jadi valuasi perusahaannya sudah ratusan miliar. Tapi kalau angkanya karena kita perusahaan private ya tidak disebutkan. Oke? Oke, ada lagi? Adalah saya saham kecil. Enggak, saya saham kecil aja. Nggak mau jual mahal-mahal, nggak mau jual gede-gede dia. Saham kecil. Adalah kecil lah. Kecil hasilnya besar. Oke, ada lagi? Satu orang lagi? Soalnya kita mau lanjut sesi live Ya. Instagram dan sebagainya untuk Leslar Metaverse. Iya. Setelah ini nanti ada lagi ya. Tapi dengan narasumber yang sama. Oke, satu pertanyaan. Ada? Oke. Saya rasa cukup ya. Terutama cryptocurrency di Indonesia. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pasti langkah yang akan terus kita lakukan dan terus kita kerjakan adalah edukasi dan selalu mengedukasi karena kita ingin masyarakat yang ikut atau para fanbase yang ikut tidak hanya ikut karena kita, tapi karena harus memahami dunia digitalisasi dan kita juga mengerti ya bahwa sebagus apapun project yang kita garap, kalau setiap holder atau individu itu harus benar-benar bisa mengerti apa sih proyek kita dan manfaat apa sih yang mereka dapatkan jika bergabung dalam proyek kita gitu. Dan kita berharap proyek ini bisa berdampak baik buat setiap individu yang memegang koin Lestar sendiri. Oke, lanjut lagi pertanyaan untuk Bapak Rudi Salim. Apa strategi yang dilakukan oleh Lestar Metaverse sehingga dapat memecahkan rekor sebagai proyek kripto tercepat dan terbesar di Indonesia? Tadi juga sudah disebutkan ya Pak, bahwa pada saat private sale, 555 BNB terjual habis dalam waktu 30 detik. Dan saat pre-sale, 2000 BNB terjual habis dalam waktu kurang dari 12 menit. Atau ada indikasi dibeli oleh pihak internal Lestar Metaverse nih? Mohon diklarifikasi ya Pak. Iya, jadi strategi yang kami lakukan itu bukan kita melakukan hype semata, bukan juga kita melakukan karena ketenaran lalu orang jadi beli, bukan. Yang kami lakukan adalah dengan roadmap yang nyata dan perencanaan project yang jelas dan white paper yang kami publish itu jelas dari mana kita akan mengembangkan dari waktu ke waktu, dan fundamental yang kami garap juga didukung oleh tim developer yang baik. Maka baru aja kemarin malam itu setelah all time high hari pertama, kemarin malam all time high hampir mendekati hari pertama launching, dan hari ini sudah menembus harga dari hari pertama launching. Jadi ini merupakan suatu rekor tersendiri. Lalu mengadakan konser virtual apalagi di dunia metaverse. Jadi insya Allah mudah-mudahan begini. Silakan Pak Riza. Pak Riza, nanti dong Pak Riza, silakan Pak Riza. Tunggu aja. Baik, Kami berusaha sekeras mungkin untuk mewujudkan. Bu, sedikit lagi nih. Kan dari Bulasi ini komunitasnya atau pengikut dari Bulasi ini sangat banyak dengan ibu ya, atau yang berjenis kelamin perempuan. Apa sih harapannya atau pesan untuk para komunitas dari Ibu Lesti ini? Harapannya ibu-ibu bisa menggerakkan bapak-bapaknya untuk bisa ikutan di Leslar Metaverse. Sesuai dengan yang saya ajarkan tadi malam. Supaya ibu-ibunya senang ya, bapak-bapak senang. Iya, bapak-bapaknya semangat, ibu-ibunya tinggal gitu. Bercanda. Itulah cita-citanya ya. Maka muncullah Leslar Metaverse ini. Baik, 10 Google Form pertanyaan dari Google Form tadi sudah kita kumpulkan dan juga sudah dijawab. Kita lanjut.